berbagai anomali demokrasi yang terjadi, baik itu di Banten, di Sumatera Utara, Jawa Tengah, maupun juga beberapa di wilayah lainnya seperti Sulawesi Utara, di mana penggunaan parcok itu memang sangat masif. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan. Kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Terima kasih. Tapi secara prinsip sendiri Abang gimana melihat substansinya? Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat perlu hasil ngapain? Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang meng-arrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Satu, kedua. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya. Datang ke sana ngatur sini kan. Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilo Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy? Oh iya, Bapilo eksekutif. Iya, Bapilo eksekutif. Ya, Deddy Sitorus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy, iya. kalau Pileg itu Bambang Pacul, Iya. Bapilo legislatifnya. Iya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu. Badan pemenangan pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya, kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana. Ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang. Deddy Sitorus sama Hasto untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan. Adian juga ikut. Tapi kan Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat katanya. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu loh. Bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya? Lah iya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima, ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus. Gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Nggak nanya Mas Pram dulu gitu kan. Karena ini nggak perlu. mungkin Mas Pram kalau lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kali Bang. Jadi elektabilitasnya naik kan. Jadi nggak kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, Denny berseberangan sama pendukung Anies. Jadi nggak ngobrol, yang ngobrol Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh ya kan. Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI. Ya kan? Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan Hasto berkaitan dengan Jawa Tengah. Dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Nah, kita kan udah bilang bahwa ini pemirsa harus tahu nih. Sambil podcast kita ini mendengar MotoGP. Iya, di Story ya.
Iya. Kita hanya jarak berapa, Chan? 1 kilo dari Sirkuit. Sirkuit. Estoril, Nah, Portugal. ya, ini sekedar informasi aja. Iya. Kami sekarang masih ada di Lisbon, ya kan? Di Sintra, Dekat Amadora. apa tadi? El Doblo. Doblo. Lu apa itu? Ya itulah pestanya. Eldorado. Iya. Iya. Nah, jadi kembali lagi kita ya, supaya nggak terlalu tegang ya. Kita bicara politik ini. Nggak ada yang tegang. Nggak ada. Siapa yang dekat? Penonton bukan Oh, kita. Betul, ya, betul. Jadi faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan? Dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Oh, terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang nih bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka. Jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai apa namanya tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari Ya ini Pak Jokowi. Bukan. Entah kenapa Itu Pak orang Jokowi kalau merasa lagi. sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat itu. Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Zulfan Lindan ini benar sekali ya. Justru yang harus introspeksi diri itu adalah Sekjen PDIP yaitu Hasto. Kenapa demikian? Di dalam podcast Bang Lindan ini mengatakan bahwa semua kalau terkait dengan pilkada itu yang berhubungan dengan sekjen, bukan ketua umum. Kalaupun di Jawa Tengah itu kalah dalam pertandingan politik pilkada gubernur, kita tidak semerta-merta atau orang PDIP tidak semerta-merta menyatakan bahwa itu semua kesalahan dari strategi kemenangan di Jawa Tengah itu sendiri, atau kita kenal dengan namanya, sebut saja Bang Pacul. Seharusnya yang perlu mundur kalau memang introspeksi diri itu adalah Pak Hasto, karena sejauh ini yang membuat masyarakat itu anti terhadap PDIP itu adalah sering terjadi atau sering kali Pak Hasto ini blunder dalam menyatakan sikap. Kalaupun di Jawa Tengah itu kalah, ya tidak semua ya, karena kabupaten atau kota di Jawa Tengah ini PDIP masih mayoritas pemimpinnya adalah dari PDIP. Nah, cuma terlepas dari itu, karena tim dari kemenangan pemilu pilkada yaitu Bapak Deddy Sitorus dengan Sekjen, dengan Hasto, seharusnya yang perlu bertanggung jawab itu Hasto. Dan yang membuat narasi-narasi berkembang di masyarakat itu ya dari Pak Hasto sendiri, seperti halnya Parcoke atau apalah. Padahal kader-kader yang lain kan tidak mengatakan apa-apa, ya sudahlah. Kita kalah, udah kita legowo. Nah, cuma Pak Hasto ini kan memframing bahwa kekalahan PDIP di Jawa Tengah itu tidak murni kekalahan dikarenakan ada beberapa aktor, ada beberapa indikator yang memang cawi-cawi dalam pilkada di 2024 ini. Terus kemudian kalau kita menarik lagi kepada Jawa Tengah,
atau kita sebut dengan bank-bank pacul lah. Bagi saya Bank Pacul ini atau Komandan Pacul ini hari ini adalah kader terbaik PDIP. Bank-bank Pacul ketika waktunya tempur, fight dengan sekuat tenaga. Tidak mampu mengalahkan, ya sudah, itu adalah kemampuan bank-bank Pacul seperti halnya di Pilpres kemarin. Bank-bank Pacul mengakui bahwa komandan mereka adalah lebih jago dari bank-bank Pacul sendiri. Nah, itu adalah petarung sejati bagi saya. Saat ini PDIP memiliki kader terbaik yaitu bank-bank Pacul. Kalaupun yang dikatakan oleh Denny Siregar beberapa hari yang lalu bahwa bank-bank Pacul harus bertanggung jawab, saya rasa bukan bank-bank Pacul ya. Karena di Jawa Tengah itu ada Mbak Puan yang asli memang putri dari Ibu Mega, dan banyak lain politisi-politisi senior yang saat ini berada di bangku atau di meja DPR. Dan saya rasa itu semua perlu bertanggung jawab terhadap bagaimana Pak Andika ini kalah di kandang banteng. Kemudian benar yang dikatakan Bang Zulfan Lindan ini, bahwasanya partai PDIP ini harus introspeksi diri, harus evaluasi besar-besaran apa yang menjadi kelemahan saat ini yang ada di tubuh banteng itu sendiri. Jangan bawa narasi-narasi yang provokatif, yang bisanya hanya menyalahkan orang gitu. Saya rasa itu, terima kasih. Semoga ini menjadi pelajaran untuk partai-partai yang lain bahwasanya ketika waktunya tempur ya ayo tempur, ketika kalah ayo kita mengakui kalah tanpa embel-embel apapun. Karena strategi perang di lapangan itu sangat berbeda-beda, bisa jadi memang strategi kemenangan dari partai itu adalah ya begitu. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.